Tidak apa-apa kok mengalami kecemasan itu asal tidak berlebihan. Merasa gelisah dengan masa depannya, kalian normal saja kok. Berarti kalian serius memikirkan masa depanmu. Meskipun tentu saja nanti harus ada titik tenangnya, titik berhentinya, yuk jangan terus-terusan cemas. Bagaimana akhirnya kita mengubah kecemasan itu menjadi sebuah kreativitas sehingga tidak menjadi beban dalam diri kita? Kalau yang masuk sampah, ya nanti keluarnya sampah. Kenapa sih sekarang banyak orang nyampah, misalnya di komen-komen dan lain sebagainya? Ya kemungkinan karena yang masuk ke mereka selama ini banyak sampahnya. Saya bareng Dr. Muhammad Faisal lagi nulis buku Pak Faiz, judulnya Filsafat Kecemasan. Ya itu yang disebut creative tension. Ngaji filsafat itu sebenarnya bagian dari menikmati masa kininya saya. Orang yang terus-terusan merasa galau itu ibaratnya kayak diberi enak terus tapi tidak diakui. Wajar saja orang teringat masa lalu, tapi yang tidak wajar kalau masa lalu dan masa depan itu terlalu memberati kita hari ini. Bagaimana mempertahankan prinsip nilai-nilai itu di tengah banyak sekali sesuatu yang bikin kita mudah goyah? Ada istilah digital fasting. Jadi kita puasa juga sih untuk urusan digital. Kecemasan menjadi tema yang sangat dekat dengan manusia modern hari ini. Ia merayap pelan di antara notifikasi, ia menyelinap di antara tekanan produktivitas dan bersembunyi di antara perbandingan yang tak ada habisnya. Kita hidup di zaman yang terasa maju, tapi justru jiwa kita yang tertinggal. Kita terhubung dengan semua orang, namun seringkali tidak punya waktu untuk diri kita sendiri dan mengenali diri kita sendiri. Di tengah hiruk pikuk itu, kecemasan muncul bukan sebagai musuh atau gangguan, tetapi sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang harus dilihat lebih jernih. Cerita masyarakat ingin mengupas tuntas akar masalah kecemasan kita hari ini, bagaimana bertumbuh dari dalam, dan bagaimana mekar di setiap musim. Untuk menjawab pertanyaan itu, Cemas.co sudah menghadirkan sosok guru yang akan menjawab pertanyaan kita semua. Selamat datang Dr. Farudin Faiz di Cerita Masyarakat. Selamat datang. Rian ingin mulai dengan satu pertanyaan yang menghantui saya secara pribadi, Pak Faiz, tentang kecemasan. Di tengah majunya teknologi kita hari ini semakin terhubung dengan orang lain, tapi seringkali kita merasa sendirian, kesepian, dan banyak hal yang membuat terutama saya dan mungkin beberapa anak muda kebingungan mencari jalan keluar dari kecemasan, depresi, dan masalah mental hari ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi akar masalah dari kecemasan? Bukan hanya mungkin generasi muda yang mengalami gitu, tapi di era kita hari ini. Baik, sebenarnya yang namanya kecemasan itu dialami oleh semua orang. Tidak hanya generasi hari ini. Generasi dulu juga begitu, generasi saya juga begitu. Setiap manusia ketika dia memikirkan hidupnya, merefleksi, merenungi hidupnya, biasanya akan mempertanyakan hidupnya, mempertanyakan dirinya, apa dan siapa aku, sudah bagaimana aku, mengapa kok aku begini, dan lain sebagainya. Jadi cemas itu sesuatu yang alami dan natural. Justru kalau ada orang merasa, saya tidak cemas sama sekali, saya hidup ini asik saja, enjoy saja, kemungkinan dia belum secara serius memikirkan dirinya, hidupnya, masa depannya. Jadi kalau saya yang pertama-tama, tidak apa-apa kok mengalami kecemasan itu asal tidak berlebihan, asal tidak sampai pada tingkat sakit dalam tanda petik ya. Orang mengkhawatirkan masa depan itu alami, natural. Bahkan bagi teman-teman yang muslim dalam Al-Quran itu disebut takut meninggalkan generasi. Takut itu kan sejenis cemas. Takut meninggalkan generasi yang lemah itu sesuatu yang bahkan oleh Al-Quran diperintahkan. Ada ayat yang bunyinya
Wal yahsyalladzina law taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Wal yahsyalladzina, dan hendaklah kalian takut. Jadi jika meninggalkan generasi yang lemah ke belakang nanti. Jadi kalimat dan hendaknya kalian takut itu kan setara. Yo, kalian harus jangan tenang-tenang saja menghadapi masa depan. Kalian harus cemas, kalian harus khawatir. Jangan-jangan di masa depan lahir generasi yang lemah, yang tidak bisa menjawab problem-problem zamannya. Jadi pertama mari kita garis bawahi ini dulu. Jadi teman-teman yang merasa gelisah dengan masa depannya, kalian normal saja kok. Berarti kalian serius memikirkan masa depanmu. Meskipun tentu saja nanti harus ada titik tenangnya, titik berhentinya. Yuk jangan terus-terusan cemas. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita mencari jawaban, mencari solusi, dan apa yang harus kita lakukan menyikapi kecemasan itu sejauh yang kita bisa dan kita mampu. Oh, di titik ini jawaban Pak Faiz sangat menenangkan, dan semoga teman-teman di awal ini bisa menerima kecemasannya. Kemudian yang kedua, mampu mengolah kecemasan itu menjadi sebuah jalan. Nah, permasalahannya adalah hari ini ketika kita berusaha untuk fokus dengan diri kita, Pak Faiz, saya ingin misalnya mempelajari bagaimana cara meditasi, berpikir stoik, membaca buku tentang meditation atau apapun tentang mental. Tapi permasalahannya itu selalu di luar dari diri kita gitu, Pak Faiz. Tiba-tiba inflasi, tiba-tiba muncul masalah iklim, tiba-tiba politisi kita begini. Justru kecemasan itu lahir dari situasi eksternal kita, sehingga itu yang bikin kita bisa depresi. Makanya ada fenomena di mana Pak Faiz akhirnya psikiater, psikolog akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah mental kita hari ini. Jadi kalau saya mencari solusi dari kecemasan, kita sebut saja kecemasan eksistensial kita, itu yang pertama tentu saja dengan cara self-awareness namanya. Kita mengenali diri kita menyadari diri kita. Ini nanti jadi kunci. Jadi kita kenali diri kita apa dan bagaimananya. Saya itu orang yang kayak gimana sih? Saya itu punya kelebihan apa? Kekuranganku apa? Aku nyaman di mana, tidak nyaman di mana? Yang menggelisahkan aku apa? Itu kira-kira kemarin karena apa kok aku gelisah? Yang aku takutkan di masa depan apa? Dengan diriku sekarang itu apa yang sebenarnya harus aku lakukan biar kecemasanku berkurang dan lain sebagainya. Ini yang disebut menyadari diri, self-awareness. Jadi kunci pertama tetap ini. Baru dari situ kita bisa nanti mengendalikan diri. Jadi tahu mana, kalau bahasa stoik tadi ya, kalau pakai stoik, mana yang dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Ada hal-hal yang, ini di luar kontrol saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Tapi kalau ini masih dalam kontrol saya bisa. Misalnya di luar terjadi apa, itu di luar kontrol kita, tapi respon kita itu dalam kontrol kita. Negara ini tambah kacau misalnya, di luar kontrol kita, tapi bagaimana kita tetap tenang, bagaimana kita tidak kalap, tidak panik menyikapinya, itu mungkin dalam kontrol kita. Jadi setelah kita kenali diri, kita menata diri, ngatur diri. Jadi sehingga tidak selalu kemudian kalau ada masalah di luar, di dalam juga masalah. Tapi sekarang kita, ini saya bisa mengatasinya, bisa mencari solusinya, dalam kontrol saya, jalan. Tapi kalau wah ini sulit, ini terlalu besar, terlalu itu, sudahlah, ini di luar kuasa saya. Jadi selain self-awareness, mengenali diri, juga nanti pada akhirnya kuncinya di self-control. Self-control juga bermakna bagaimana kita mengarahkan hidup ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan kita yang berada dalam kontrol kita. Jadi arahnya ke sana. Makanya kalau dalam ilmu humaniora itu ada istilah kecemasan yang kreatif.
Oh, Jadi kecemasan yang kreatif itu, dari kecemasan itu terus lahir ide, lahir gagasan, lahir kreativitas baru. Jadi setelah kita kenal diri, terus kita sadar diri mana dalam kuasa kita, mana di luar kuasa kita. Setelah itu kita berkreasi sejauh yang kita mampu. Jadi istilahnya tadi kecemasan kreatif kreatif. atau creative tension. Nah, bagaimana mengubah kecemasan yang mengendap, yang bikin kita overthinking, bahkan bisa mengarah ke depresi, bahkan angka bunuh diri hari ini Pak Faiz itu makin tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Ada berita yang menyedihkan juga yang baru-baru ini terjadi di NTT, karena saya nggak ingin langsung ngejudge bahwa ini ada paparan sosial media, tapi faktanya ya kita hidup di era yang semua emosi itu begitu gampang tertular. Semua emosi, marah, sedih, bahkan tanggung jawab dan segala macam itu lebih mudah diakses. Nah, bagaimana akhirnya kita mengubah kecemasan itu menjadi sebuah kreativitas sehingga tidak menjadi beban dalam diri kita? Ya, jadi tentu saja untuk membuat tension jadi creative tension, jadi hidup yang penuh tegangan, tekanan menjadi tenaga kreatif. Sebenarnya kalau secara umum sih seperti kita, kalau sudah kepepet itu kan terus muncul idenya, muncul wah ini begini, ini begitu. Sudah kepepet, kemarin salah ngomong terus biar enggak dianggap salah terus saya tambahi ide ini, saya tambahi ide itu. Itu namanya creative tension. Jadi dari situasi kepepet, tertekan, muncul kreativitas. Jadi makna basicnya itu. Nah, kalau dihubungkan dengan situasi cemas secara eksistensial tadi, tentu saja misalnya ini, kita mencemaskan masa depan kita secara ekonomi. Nah, terus dari situ kita bisa membayangkan, oh mungkin kalau orang kayak saya ini demi situasi ekonomi ke depan yang lebih baik, saya harus melakukan ini, melakukan itu. Itu namanya creative tension. Jadi kita mendaya gunakan akal budi kita untuk merancang solusi terhadap problem kecemasan kita. Tentu saja ini tidak ada jaminan sukses, tapi paling tidak sekarang saya punya target, punya tujuan, dan punya harapan. Ini lebih penting. Jadi dibandingkan kita overthinking terus di situ, yang tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, yang jatuhnya tadi kita jadinya kelelahan dan putus asa. Maka menjadikan tekanan sebagai energi kreatif itu menurut saya bagian dari solusi kita. Mungkin saja kreativitas kita tidak sepenuhnya bisa jadi solusi atau tidak sepasti itu. Tapi paling tidak ketika kita punya alternatif tawaran solusi yang ingin kita jalankan, membuat kita hidup lagi, punya harapan. Jadi tidak buntu sama sekali. Entah apa yang ada di rencana, ide, keinginan kita. Ya. Makanya ada istilah forcing function ya Pak Faiz. Jadi fungsi pemaksaan yang awalnya mungkin kita tidak terbiasa berbicara, tapi kalau kita setiap hari memaksa dalam kondisi kecil, mengangkat tangan dalam forum, kemudian berani percaya diri menyampaikan pendapat, itu akhirnya ngebuat kita bisa berani berbicara di depan banyak orang. Karena itu Rian alami Pak Faiz. Dulu Rian tuh divonis gagap lah, kayak kalau bicara pasti terbata-bata. Dan sekarang bisa melewati itu karena memaksa, dan terbukti dari tekanan itu, meminjam istilahnya Pak Faiz, bukan cuma bouncing back tapi bouncing with gitu. Itu strategi yang sebenarnya bisa digunain nggak Pak Faiz untuk bagaimana punya ketahanan di situasi yang ya zaman yang gelisah ini? Iya, jadi ada kalimat begini, kita itu lebih tersiksa oleh bayangan-bayangan di pikiran kita dibandingkan kenyataannya. Jadi ya pikiran kita cemas itu kan biasanya tentang besok, tentang masa depan yang akan datang. Itu kan barangnya belum ada.
di masa depan itu kita bisa sukses, bisa gagal. Tapi yang ada di pikiran kita gagalnya saja. Gagalnya saja. Itu yang membuat kita cemas. Di masa depan itu kita bisa saja sedih, tapi bisa juga bahagia. Tapi yang ada di pikiran kita sedihnya saja. Padahal juga belum pasti. Ini yang dimaksud quote tadi, bahwa kita itu seringkali lebih tersiksa oleh bayangan kita dibandingkan kenyataan yang sebenarnya. Berarti apa? Penting untuk kita selalu menyadari fakta dan kenyataan, tidak selalu disibukkan oleh bayangan kecemasan kita tentang masa depan. Itu yang orang hari ini sering menyebut, ya penting untuk kita menikmati yang faktanya sekarang, tidak sekedar mencemaskan besok seperti apa. Berarti Pak Faiz nulis banyak buku, kemudian memulai ngaji filsafat di YouTube. Yang dimulai itu tahun berapa Pak Faiz? Ngaji itu Ngajinya. tahun 2013. Itu melakukan itu ada semacam yang mungkin hari ini tuh jadi topik pembahasan, kecemasan pribadi Pak Faiz kah? Sehingga jadi sebuah karya yang menurut Rian secara pribadi begitu luar biasa. Tidak sejauh itu. Itu mungkin malah lebih dekat dengan cara saya menikmati filsafat. Cara. Karena kebetulan saya itu kan bidangnya filsafat, ngajar di kampus juga filsafat, ilmunya filsafat. Jadi ketika ditawari oleh teman-teman masjid, Pak Faiz mau enggak ngaji di masjid? Saya harus realistis, saat itu saya bukan ahli agama loh Mas. Jadi ilmu saya tentang agama mungkin tidak sama dengan orang-orang yang lain yang biasanya bicara agama. Tidak apa-apa Pak, kalau Pak Faiz bisanya filsafat ya bicaranya ya filsafat juga. Itu yang membuat saya kemudian oke, kalau begitu. Berarti ngaji filsafat itu bagian dari saya melanjutkan jalan menikmati filsafat selain di kampus. Itu kalau dibandingkan tadi ya, bukan karena mencemaskan. Ini saya tidak merasa sehebat itu untuk bisa membantu anak-anak muda keluar dari masalah dan lain sebagainya. Ini cuma bagian dari cara saya menikmati filsafat. Bahwa kemudian kok relate sama kehidupannya teman-teman, kok cocok dari banyak konsep-konsep filsafat. Ya itu kalau bahasa agama mungkin ya bagian dari kemanfaatan, barokahnya ilmu mungkin begitu. Barokahnya ilmu. Ya, jadi karena kita melakukan kebaikan itu ya pada akhirnya mungkin ya panennya juga hal-hal baik. Itu keyakinan kita yang beragama kan begitu. Makanya kalau dibaca dengan teori kecemasan masa depan menikmati masa kini, ya ngaji filsafat itu sebenarnya bagian dari menikmati masa kininya saya yang tentang filsafat. Yang di situ saya dapat banyak wawasan baru, dapat banyak kecerahan-kecerahan yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman yang sebagian besar merasa kok cocok Pak, kok relate Pak, yaitu mungkin ya tidak secara saya sengaja ke sana karena memang pikiran-pikirannya para filosof mungkin relevan dengan hidup mereka. Saya kan cuma menyampaikan. Itu sih yang terjadi menurut saya. Oke. Dan itu adalah upaya untuk bagaimana Pak Faiz menyadari betul tentang kesadaran diri tadi, bisanya apa, jagonya di mana, dan kemudian mengeluarkannya itu sehingga bisa dinikmati oleh setiap orang gitu. Dan ada satu kalimat yang menurut saya sangat penting dan ini bisa jadi hal yang menjadi pegangan bahwa Pak Faiz di satu kalimat atau pernyataan bilang bahwa kuasai dunia dengan ilmu. Jalannya adalah belajar, kemudian senjatanya adalah menulis, dan kekuatannya adalah membaca. Maka ikra, membacalah. Ya itu pengalaman juga sih, karena saya itu sejak kecil senang membaca. Kebetulan ibu saya itu telaten dulu, jadi saya umur 4 tahun sudah bisa membaca. Jadi sebelum masuk SD, zaman saya tidak ada TK. Jadi saya sebelum sekolah itu sudah bisa membaca. Nah, bapak saya itu guru saja di madrasah, sama kalau pagi ke sawah. Beliau itu setiap kali dari madrasah pulang itu selalu bawa buku macam-macam. Itu awal mula saya jadi senang membaca.
Dan membaca itu, mungkin teman-teman punya banyak idealisme tentang membaca. Kalau saya senang saja, itu saja. Tidak ada kok, Senang saja. wow, membaca menguasai dunia dan macam-macam. Tidak nyampe di pikiran saya yang begitu-begitu. Senang saja membaca dan otomatis banyak wawasan, banyak informasi yang saya peroleh. Mungkin kalau orang hari ini menyebutnya tercerahkan, nambah wawasan, itu menyenangkan. Dan itu yang saya sukai di situ. Jadi dari tidak tahu jadi tahu itu memang menyenangkan. Dan itu yang saya nikmati dari membaca. Ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman lah. Kadang-kadang idealisme itu malah mengikat kita. Dengan membaca terus jadi bla 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 bla. Dengan ngerti filsafat terus bla 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 bla. Terus kita tidak bisa menikmatinya karena terikat oleh belenggu idealisme tadi. Jadi kalau saya dinikmati saja. Kalau barang baik, insya Allah hasilnya baik. Jadi kalau kita bisa menikmati aktivitas-aktivitas kebaikan yang kita lakukan, pada akhirnya efek dampak itu pasti datang kok. Tapi efek awal waktu kita melakukan itu adalah kita gembira, kita senang. Karena memang sudah jadi kegembiraan kita, hobi kita. Nah, bagaimana kemudian Pak Faiz ketika hari ini banyak yang justru tidak bisa menikmati hari ini gitu Pak. Hidupnya justru di masa lalu, hidupnya justru di masa depan, sehingga tidak bahagia gitu. Seperti saya bilang tadi ya, wajar saja kok orang cemas. Wajar saja orang teringat masa lalu. Wong yo kita ndak amnesia, tentu saja masa lalu itu yo masih kita ingat. Tapi yang tidak wajar kalau masa lalu dan masa depan itu terlalu memberati kita hari ini. Jadi itu mungkin kalau dianalogikan kayak kita naik motor, itu terlalu terikat masa lalu, itu kita terlalu terikat pada gambar di spion yang di belakang. Lah kalau kita fokus lihat spion terus, ya kita bisa justru di depannya nabrak. Atau kita fokus terlalu jauh di depan, nanti ada apa yang tidak ada, itu jadi beban pikiran kita. Jadi kita tidak fokus nyetirnya, khawatir nanti jangan-jangan di depan ada razia, nanti jangan-jangan di depan ada macet, nanti padahal ya belum jelas itu razia bener ada, macet apa ada. Tapi sudah kita gelisah sekarang, nyetirnya tidak nikmat. Sama kayak yang terdistrak oleh masa lalu. Jadi ya masa lalu ditengok sebentar-sebentar biar kita tidak terjatuh pada lubang masalah yang sama, lubang penyesalan yang sama. Masa depan juga jadi pertimbangan, tapi tidak kemudian membuat kita lupa menikmati berkendara saat ini. Jadi tidak apa-apa kita teringat masa lalu atau dicemaskan masa depan, tapi semoga kita tidak lupa untuk menikmati masa kini. Jadi bukan kok terus berarti senang-senang saja ya Pak di masa kini, ya tidak begitu. Karena ya masa lalu dan masa depan jadi pertimbangan, tapi masa kini kita lakukan yang terbaik, itu maksudnya menikmati ya. Jadi bukan berarti senang-senang. Jadi karena demi masa lalu tidak terulang dan kecemasan di masa depan tidak terjadi, itu kita melakukan yang terbaik di masa kini. Di salah satu buku Pak Faiz ada kalimat yang begini, Tuhan menciptakan kita untuk bahagia. Kalau mudah galau, Anda melecehkan Tuhan. Ya. Nah, itu. sekarang kita gampang galau gitu Pak Faiz. Iya, itu kalimat satir sebenarnya. Jadi Tuhan itu memberi kita aneka ragam fasilitas kita untuk bahagia. Cuma kita sering abai. Kita diberi sehat, kita diberi banyak teman, kita diberi situasi di luar yang cerah ceria, kita diberi macam-macam anugerahnya Tuhan itu. Tapi tidak pernah kita hitung. Kita itu sibuk dengan masalah kita yang kecil, yang 1-2. Wong hidup kita ini luas dimensinya. Tapi begitu ada masalah kecil satu, kita didistrak oleh masalah kecil itu, seolah-olah hidup kita semalang itu. Saya sering pakai istilah sindrom jerawat. Sindrom jerawat itu kayak orang jerawatan. Padahal dia segar, bugar, sehat, tidak ada sakit apa-apa. Cuma punya jerawat satu saja di wajah. Dan setiap hari dia mikir jerawat yang satu itu, seolah-olah hidupnya itu sengsara sekali. Hanya karena jerawat yang satu. Setiap hari ulik-ulik jerawatnya yang satu ini seolah-olah. Nah itu kita sering seperti itu.
Sehingga melupakan segala macam anugerah fasilitas dari Tuhan yang itu sebenarnya sangat membahagiakan. Baru kita sadar kalau nikmat itu hilang. Kita dianugerahi sehat, baru sadar kalau sakit. Jadi orang yang terus-terusan merasa galau itu ibaratnya kayak diberi enak terus tapi tidak diakui. Wah, Jadi seolah-olah hidup ini diberi susah terus oleh Tuhan. Itu kan bahasa satirnya tadi, kita ini sedang kayak orang yang uh, menghina atau melecehkan yang memberi kita nikmat. Padahal Allah itu bahkan dengan kesehatan, dengan pikiran, dengan kita mungkin bisa ini, bisa itu kan nikmat yang luar biasa. Ya. Tapi tidak diakui. Kalau dalam Islam bahkan ada ayatnya kan yang la in syakartum la azidannakum. Itu Allah bahkan menegaskan kalau engkau bersyukur aku tambah. Ini sebenarnya rasional. Kenapa? Kalau kita ngasih orang, Ya. memberi sesuatu pada orang dan orangnya terima kasih sekali, terima kasih saya sudah diberi ini, saya terbantu sekali dengan ini, itu kan kita tergerak untuk besok tak kasih lagi, ya kan? Tapi begitu kita dikasih, ndak ada terima kasihnya, juga ndak ngakui, diam saja, terus ndak pernah memperlihatkan gembira, kita yang ngasih kan, ini jangan-jangan ndak mau saya kasih, ini jangan-jangan ndak terima dengan pemberian saya, ya sudah besok ndak tak beri lagi lah biar ndak sedih. Kan bisa saja begitu. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau berterima kasih, tunjukkan, ungkapkan gembiramu, terima kasihmu, aku tambah lagi, berarti pemberianku cocok, sesuai. Jadi, nah sementara kita lebih suka memilih mengeluh. Ya pada akhirnya kan harusnya kita bahagia bersyukur, jadinya malah sambat. Kalau bahasa Jawanya, jadinya kita malah mengeluh. Tentu saja bagi yang memberi ini kan membuat bertanya-tanya. Jangan-jangan tidak mau dengan pemberianku. Diberi sehat, tidak bersyukur. Diberi masih banyak teman, tidak bersyukur. Diberi, jangan-jangan tidak ingin punya teman. Jangan-jangan tidak ingin punya sehat. Itu kan logika sederhananya kan begitu. Makanya, ayolah kita bahagia. Saya juga bilang selalu ada alasan untuk kita bahagia dan gembira. Bahwa hidup ini ada masalah, ya. Bahwa hidup ini ada problem, ya. Tapi itu bukan alasan untuk kita seputus asa itu, sesedih itu. Berarti Pak Faiz justru manusia itu sendiri yang memilih untuk tidak bahagia. Iya. Jadi kan kita yang milih tadi hanya mikir jerawat saja, tidak mempertimbangkan kesehatan kita yang luar biasa. Kita hanya milih di masalah kita saja, lupa ada banyak dimensi lain yang positif. Mungkin kita misalnya oleh Allah ditakdir kuliah tidak lulus DO. Tapi siapa tahu itu sebenarnya jalan untuk kita jadi mandiri, tidak mengandalkan ijazah dan lain sebagainya. Kita berhenti di situ. Kita lupa bahwa seandainya toh memang DO itu kesedihan, tapi kan ada banyak hal lain yang sifatnya positif yang tidak kita pertimbangkan. Wong yo, kan ada itu mahasiswa yang begitu dia wisuda terus dia jadi sedih karena melihat wah setelah wisuda ini nganggur misalnya. Padahal adik kelasnya begitu irinya melihat kakak kelasnya wisuda, enak ya sudah wisuda itu bebas. Berarti yang satu memaknai wisuda itu sebagai dia terus nganggur, yang satu memaknainya sebagai bebas. Ini kan urusan cara berpikir. Jadi yang satu mensyukuri, yang satu malah sedih dari hal yang sama. Kita sering seperti ini. Dan saya mau ke mudah galau tadi dengan situasi yang hari ini kadang membuat kita tuh gampang membanding-bandingkan diri, Pak Faiz. Ini nyambung nggak dengan bagaimana kita menemukan diri yang sejati tanpa misalnya terpengaruh dengan ideal-idealnya orang, ngelihat orang lain? Ya, itu kalau diteorikan secara psikologi ya, kita itu ada true self, ada false self, ada fake self. Yang membahagiakan yang true self. Dua yang lain biasanya membuat kita tiba-tiba hampa, merasa kehilangan identitas. True self itu apa adanya diri kita. Jadi yang positifnya maupun negatifnya. Ini true self. Nanti ada false self. False self itu ketika kita
mengubah diri kita karena tekanan sosial, tekanan masyarakat, tekanan sebenarnya kita tidak ingin begitu, tapi yo diperintah oleh masyarakat atau diperintah dosen, guru, orang tua. Sebenarnya saya tidak mau itu. Akhirnya terpaksa saya lakukan. Ini hidup yang berat. Namanya false self. Kita tidak berani menyampaikan keinginan kita terus disetir kiri kanan, diarahkan kiri kanan. Kita seolah-olah orang seperti itu padahal tidak. Mau kita tidak begitu. Ini namanya false self. Ada lagi yang ketiga tadi, fake self. Kalau fake self itu kita sendiri yang ingin menutup-nutupi diri kita. Karena hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Aslinya kita tidak sebaik itu, tapi biar kontennya laku, laris, terus kita acting apa, terus disukai banyak orang. Aslinya kita ke masjid jarang-jarang sih, tapi sekali ke masjid kita posting, orang nganggap kita, wah anak soleh ini. Ini fake self, kita palsu. Jadi kita tidak asli, kita apa adanya. Ini juga pada akhirnya membuat kita hampa, membuat kita tidak nyaman dengan diri kita, tidak nyaman dengan kehidupan kita, karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Bagaimana jadi diri sendiri akhirnya Pak Faiz? Ketika misalnya kita masih sibuk, saya pernah nonton kajiannya Pak Faiz karena belum ada kesempatan langsung, tapi bisa ngobrol, itu bahagia banget. Iya. Itu ada lapisan-lapisan diri kalau nggak salah Pak Faiz terangkan. Ada lapisan, kalau nggak salah yang paling dasar tuh nilai, terus identitas, terus eksistensial, terus ke spiritual. Nah, apakah akhirnya kita yang kebingungan gitu dengan jati diri, identitas dirinya, itu masih kebingungan menentukan nilai dirinya, Pak Faiz? Oke, jadi sebenarnya tadi sudah saya sebut ya, kunci paling pokok memang mengenali diri. Tadi ini kunci pokok. Jadi ayo kita tidak berhenti membaca diri kita. Aku itu apa dan bagaimana dan mengapa. Itu kita harus sering melakukan ini. Membaca diri itu bukan proses sekali jadi. Pak, tahun lalu saya sudah kok Pak melakukan pembacaan diri. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita itu berubah. Kita itu mungkin dulu apa, sekarang apa. Jadi jangan berhenti untuk terus membaca diri. Disitulah kita mengenali diri kita. Nah, yang fake sama false tadi ketika kita bertindak di luar dari kenyataan diri kita. Bukan berarti yang diri kita itu versi terbaik. Enggak begitu. Yang diri kita itu yang enggak. Kita itu tetap banyak kurangnya kok, banyak negatifnya. Tapi kalau diri kita tidak kita akui, kenyataan diri kita sekarang tidak kita akui, lah gimana kita melakukan perbaikan? Kalau kita palsu saja tiap hari, pencitraan saja, lah gimana kita bisa baik beneran? Jadi setelah kita kenali diri, terus kita kenali titik-titik, oh saya kurang di sini, oh saya lemah di situ, terus kita perbaiki. Jadi ini kuncinya sebenarnya di situ. Setelah kita mengenali diri ya terus yang baik kita pertahankan, sederhananya begitu. Yang masih jelek ya kita tingkatkan jadi lebih baik. Nah, orang yang fake sama false tadi mungkin perjalanannya sudah panjang. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi dirinya tidak kunjung upgrade. Itu yang membuat kemudian dia gelisah, merasa kosong, merasa jauh dari dirinya, dan lain sebagainya. Di titik ini akhirnya saya melihat sebuah jalan, Pak Faiz. Bahwa tadi kita harus mengakui bahwa saya memang orangnya cemas, mungkin mudah gugup, mudah takut. Bukan berarti bahwa itu harus dihilangkan begitu untuk mencari misalnya diri yang idealnya kita atau mungkin versi terbaiknya kita, tapi kita harus menganggap ini diri kita gitu. Ya bahasa sekarang kita menerima diri kita apa adanya dulu. Ini, jadi pentingnya di situ. Kalau sudah, baru kemudian tentu saja yang terbaik itu kan bukan versi terbaik saya gimana, tapi versi saya yang sekarang itu lebih baik dari kemarin. Itu kan idealnya begitu. Jadi pelan-pelan kita meningkatkan diri tambah baik, tambah baik.
Ini hidup yang memuaskan. Hidup yang Iya, memuaskan. jadi kita tidak membanding diri kita dengan orang lain. Mungkin cerita hidupnya beda-beda, rutenya juga beda-beda. Jadi kita kan kadang jadi fake sama jadi false tadi karena membanding dengan orang lain. Terus kita Ya. lakukan seperti orang lain, padahal tidak mesti pas, tidak mesti cocok. Jadi kita lakukan sesuai rute kita, situasi kita. Jadi langkah demi langkahnya ya berangkat dari kondisi existing kita. Nah, dari situ terus kita jadi lebih baik. Jadi kita membandingnya tidak keluar, membandingnya ke dalam dengan diri kita yang kemarin. Jadi jangan bertanya, apa aku sebaik orang lain dia atau dia, tapi apa aku sebaik yang kemarin. Nah, kalau masih sebaik yang kemarin sebenarnya masih kurang, karena masih flat saja. Kalau bisa lebih baik dari yang kemarin. Wow. Jadi caranya begitu. Jadi kalau kita meningkat meskipun sedikit itu berarti kita sudah on the right track. Tapi kalau kita kecapean membanding ke yang lain, apalagi yang jauh di luar konteks hidup kita, di luar jangkauan kenyataan kita, itu nanti jadi sumbernya kita kelelahan, sumbernya Depresi kita tadi. stres, depresi, dan lain sebagainya. Wah, Ya. ada banyak sekali yang memang membuat kita tuh bisa cemas. Tapi menurut Rian, Pak Faiz, sumber ketidakbahagiaan kita memang tidak bisa lepas dari hubungan intrapersonal atau hubungan kita dengan orang lain, menjaga Ya. citra sosialnya kita misalnya juga. Nah, bagaimana kemudian generasi muda hari ini tuh bisa keluar, bahkan bisa menjadi tetap mutiara yang tetap bersinar gitu Pak Faiz di tekanan, di lumpur-lumpur atau di situasi yang mungkin membuatnya gak bisa mekar gitu, tapi ya dia bisa harus mekar. Ya itu mungkin teman-teman yang ada di lingkungan atau di circle atau di situasi yang hari ini orang menyebutnya toksik. Jadi situasi yang merusak dia. Jadi yang pertama begini, mari kita sadari kita itu makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu sulit untuk kita hidup tanpa berinteraksi, tanpa mendapat pengaruh dari orang lain. Yang pertama ini kita garis bawahi ya, karena mungkin ada yang punya ideal, Pak kalau gitu saya menjauh saja lah Pak, tidak usah campur dengan orang lain. Mungkin ini bisa, tapi akan ada kegelisahan tersendiri kalau kita sama sekali memutus relasi dengan luar diri. Tapi mari kita pastikan bahwa yang di luar diri termasuk orang lain itu tidak kita masukkan, tidak kita serap, tidak kita biarkan mempengaruhi diri kita begitu saja. Jadi kita harus punya daya filter sendiri. Daya filter sendiri. Ya, terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Jadi kadang-kadang kita itu yakin kebenaran kita, tapi begitu banyak pengaruh dari luar, kita merasa, sana mungkin lebih bagus, terus mending kalau kemudian ada satu yang kita pilih, kita komitmen, kadang-kadang jatuhnya hanya di kebingungan-kebingungan saja. Nah ini pentingnya filter. Filter itu kalau saya ya sederhananya, pastikan yang masuk itu sesuatu yang benar, satu. Yang kedua, sesuatu yang manfaat, dua. Yang ketiga, sesuatu yang dampaknya positif untuk jiwa kita. Ini satu rangkaian. Karena nanti ada sesuatu yang benar sih, tapi tidak ada manfaatnya. Apa ya, misalnya kayak kita mengikuti berita gosip-gosip. Wah, ini gosip itu kadang-kadang benar. Artis ini sedang itu kan benar. Tapi apa manfaat ya saya untuk saya gitu. Iya, itu kan ada sesuatu yang benar tapi tidak terlalu besar manfaatnya. Atau benar sih, manfaat sih, tapi kok dampaknya bisa jelek dalam hidup. Ya, contoh kan begini misalnya. Ini contoh teman-teman yang sering melakukan self-diagnosis, baca Google berita-berita kesehatan misalnya. Nah, itu kan kadang membuat kita ketemu berita benar. Kemudian tentang kesehatan, tentang obat.
dan manfaat sih berita ini kan. Tapi terus bisa dampaknya negatif. Misalnya membuat kita jadi was-was terus. Nah, jadi membuat kita jadi, jangan-jangan ini saya sudah tinggi ini gula darah saya. Wah, jangan-jangan ini saya mau stroke ini dan lain sebagainya. Ini kan dampaknya jelek. Padahal informasinya benar juga manfaat, tapi dampaknya jelek. Ini yang saya maksud filter. Kadang-kadang kita harus cerdas, sesuatu yang mau masuk ke kita ini benar enggak sih? Ini ada manfaatnya enggak sih? Atau kemudian apa kira-kira efeknya untuk hidup saya? Itu kita harus punya filter kuat di sini. Karena kadang-kadang kita itu abai dengan filter. Kita anggap yang benar pasti baik, pasti manfaat, dan pasti efeknya bagus. Kadang-kadang enggak begitu juga. Nah ini sih bagian dari kritis kita, biar tidak mudah terpengaruh. Karena bagaimanapun hidup kita ya milik kita. Jangan sampai terbalik dikendalikan dari luar diri kita. Bahwa yang lain kita berhubungan, ya wong kita ini makhluk sosial. Tapi pengaruh yang masuk harus kita seleksi sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mempertahankan prinsip nilai-nilai itu di tengah banyak sekali bisa dibilang sesuatu yang bikin kita mudah goyah, atau bahkan sesuatu yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang bahkan kalau di depan mata, sayang ini kalau dilewatkan. Bagaimana mempertahankan prinsip dan nilai-nilai itu, Pak Faiz? Slow down. Slow down. Jangan terlalu cepat. Jadi pertimbangkan untuk ngambil jeda sebentar. Pertimbangkan untuk berhenti sejenak. Pertimbangkan untuk direm sebentar. Yang membuat kita tidak sadar dan lupa kritis itu ketika semuanya ingin kita percepat. Dia pengen lari terus, pengen maju terus, ngegas terus. Nah hidup ini kadang-kadang direm sebentar sih, sebentar. Ini apa masih on the right track? Sebentar ini yang mau masuk ini apa mesti positif? Sebentar kan harus ada itunya hidup ini. Karena kalau kita tidak bisa ngerem sebentar, berhenti sebentar, ya nanti apa saja masuk, sampah-sampah masuk ke kepala kita. Kalau ada peribahasa dari barat itu kan garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, ya nanti keluarnya sampah. Kenapa sih sekarang banyak orang nyampah, misalnya di komen-komen dan lain sebagainya? Ya kemungkinan karena yang masuk ke mereka selama ini banyak sampahnya. Slow down, meskipun realita, terutama situasi platform digital kita hari ini tuh memproduksi, ya mayoritas memang untuk hiburan, entertain, yang membuat kita tidak fokus, bahkan bisa lari dari prinsip kita. Akhirnya kita cenderung reaktif. Yang awalnya mungkin kita sangat berempati, dalam sepersekian detik, wah kita bisa jadi barbar tanpa ada perasaan atau pikiran untuk mengulik informasi itu. Nah, kalau misalnya ekosistemnya tadi yang emang udah justru ngebuat kita reaktif, ngebuat kita akhirnya bahkan tidak percaya sama diri kita sendiri, cemas, itu jalan keluarnya gimana, Pak Faiz? Mundurlah. Kalau agama menyuruh puasa itu antara lain itu. Ini momen puasa. Iya. Jadi antara lain, yuk jangan terus-terusan di lapangan. Nanti kita tidak tahu seperti apa permainan kita. Sekali-sekali melihat dari luar lapangan. Wah. Sekali-sekali ambil momen muhasabah. Kayak kita nonton ulang pertandingan kita gitu. Oh ternyata saya terlalu maju kemarin. Oh ternyata bisa begitu kalau kita mengambil jarak. Kalau terlibat terus, sulit kita mendetek kurang atau lebihnya kita di mana. Jadi harus ada momen seperti saya bilang tadi, kita mundur sebentar, ngambil jarak untuk bisa lebih objektif memahami hidup kita. Karena kalau kita terlibat terus di situ, bahkan kita tidak bisa memfilter. Iya sih kita nyari hiburan, tapi berapa persen sebenarnya kita butuh hiburan? Sejauh mana kebahagiaan yang ditimbulkan oleh hiburan itu? Dibandingkan kalau kita melakukan ini, seperti apa manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang teman-teman harus memperbanyak pertanyaan kalau itu hubungannya dengan konten medsos ya. Cuma sebelum buka sesuatu boleh bertanya, seandainya saya tidak tahu ini masalah enggak?
Kalau jawabannya ya enggak masalah, wong itu cuma gitu aja. Latihan di skip. Kalau hari ini itu ada istilah digital fasting atau multimedia fasting. Ada banyak istilah-istilah fasting hari Detox. ini. Ya, Ya. media sosial fasting. Jadi kita puasa juga sih untuk urusan digital. Direm dulu. Scrolling. Iya, kita cek perilaku digital kita kayak gimana sih. Ternyata HP saya secanggih ini. Ternyata lebih banyak saya pakai untuk hiburan. Misalnya, berarti ini dosis hiburannya harus dikurangi, dosis belajarnya ditambah. Yang semacam ini harus juga kita lakukan. Ini media sosial fasting namanya. Jadi kita mulai melakukan itu. Mumpung ini momen bulan puasa, teman-teman bisa ngecek mungkin di handphonenya itu ada semacam screen time atau berapa lama teman-teman menggunakan handphonenya. Coba di bulan puasa ini bisa ditahan mungkin. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih produktif misalnya ya Pak Faiz. Dengan membaca, menulis. Jadi puasa itu kan bukan berarti meninggalkan sama sekali. Jadi misalnya ya kayak makan itu kan dibolehkan antara buka dan sahur. Setelah itu antara sahur dan buka tidak boleh makan. Nah, boleh kita latihan sambil di bulan Ramadan ini. Saya buka medsos ya maksudnya. Kalau berita mungkin tidak apa-apa. Misalnya kita atur sendiri kurikulumnya menurut kita. Kalau medsos saya bukanya setelah buka puasa saja. Sebelum buka puasa mohon maaf saya tidak buka medsos dulu misalnya. Ayo kita atur. Atau wah tidak bisa Pak, karir saya, pekerjaan saya berhubungan dengan medsos. Oke, kalau begitu sepulang kerja dari setelah maghrib sampai sahur saya tidak buka medsos. Yang bukanya untuk kepentingan kerja dari sahur sampai buka misalnya. Monggo saja. Jadi teman-teman yang bisa bikin kurikulum gimana caranya mengurangi keterikatan pada layar gawe kita, layar gadget kita. Paling tidak bukan untuk meninggalkan sama sekali. Paling tidak kita tidak mengalami ketergantungan pada gadget. Ya. Dan pada akhirnya Rian tadi dari awal singgung soal kecemasan, terus mengenali diri. Ini ibarat benar-benar kita latihan seumur hidup berarti Pak Faiz ya? Iya, karena hidup kita itu tidak seperti yang tidak manusia, seperti binatang, tumbuhan. Itu kan hidupnya paket sudah. Paket itu ya seperti itu sejak dulu sampai kapanpun. Yang kambing ya kambing, yang kuda ya kuda seperti itu. Tapi manusia itu sifatnya potensi saja. Kita itu bisa begini, bisa begitu, mungkin berubah ke sana, mungkin berubah ke sini, dan semuanya terserah kita mau bagaimana membangun hidup ini. Itulah kenapa kita penting untuk terus-menerus introspeksi. Memaknai diri, membaca hidup ini, mana pas, mana tidak pas. Mungkin kemarin sudah benar pas, tapi sekarang situasi berubah. Jadi berarti sama halnya dengan misalnya identitas kita yang dulu udah gak relevan, tiba-tiba kayak kita merasa saya mau berubah, mengganti identitas saya. Makanya ada istilah quarter life crisis. Itu berarti iya, krisis-krisis itu kan terus-menerus. Jadi hidup ini pastinya tidak stagnan. Kita itu berubah, berkembang. Bahkan seandainya kita tidak berubah pun, kalau tiba-tiba lingkungan berubah, kita terpaksa harus beradaptasi. Contoh ya sederhana. Dulu waktu pandemi, itu kan sebelumnya orang bilang ke masjid itu lebih utama, sholat itu lebih baik di masjid. Tiba-tiba pandemi. Kita terus dibilang, lebih baik di rumah daripada di masjid, nanti ikut menularkan virusnya. Ini kan kalau kita kaku, pokoknya sekali ke masjid ya ke masjid, itu ya kita akan pontang-panting sendiri. Karena hidup itu sedinamis itu. Jadi tidak bisa kita konsep kemarin akan selalu relevan kapanpun. Kadang-kadang situasi berubah, kita harus mau mengadaptasinya, menyesuaikan, dan lain sebagainya. Kayak kita zaman kecil dulu dikasih sangu sama orang tua kita, 1.000, 2.000 senangnya luar biasa. Tapi sekarang kalau sudah mahasiswa, apalagi sudah lulus, ya dikasih uang 1.000, 2.000 ketawa kita. Buat apa uang segini? Itu bukan karena uangnya tidak berharga, tapi situasi kita yang berubah.
Nah, ini yang dimaksud. Jadi kita harus selalu merefleksikan hidup ini karena situasi terus berubah, diri kita juga senantiasa berubah. Kadang-kadang konsep diri yang lama tidak sama dengan konsep diri yang sekarang. Kayak tadi krisis-krisis. Krisisnya anak-anak teen, anak-anak 13-an, 14-an itu beda dengan anak-anak quarter life. Beda dengan krisis paruh baya, beda dengan krisis hari tua, later life. Karena apa yang dialami beda. Mungkin anak-anak belasan tahun mengalami krisis pengakuan. Dia ingin diakui sebagai manusia yang utuh, meskipun lingkungannya tidak peduli padanya misalnya. Ini krisis-krisis khas anak-anak usia belasan. Kalau anak-anak quarter kayak mahasiswa, kayak apa, itu biasanya krisisnya besok saya kerja apa ya, besok saya nikah dengan siapa, bisa enggak saya jadi suami yang baik. Ini krisis-krisis anak-anak quarter. Yang nanti kalau paruh baya mungkin beda lagi. Mungkin krisisnya kenapa kok saya kemarin kerja di sini, kenapa kok saya karirnya kayak gini, itu krisisnya orang paruh baya. Nanti yang tua lebih krisis lagi, nanti saya sudah berumur sekian, apa yang sudah saya lakukan, kemudian bagaimana menghadapi nanti kalau sudah meninggal, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Jadi ini krisis kita juga berkembang. Jadi refleksi diri kita berarti ya harus terus-menerus karena situasi kita berubah. Dan saya mengikuti kajian Pak Faiz, ada banyak sekali krisis kita ya Pak Faiz, digital, teknologi. Yang harusnya teknologi ngebantu kita, justru akhirnya mendisrupsi kita hari ini, membuat kita ketergantungan. Dan saya tiba di pertanyaan yang ngebuat kita akhirnya identitas kita tuh begitu cair. Mungkin seperti aliran air yang ngalir aja terus. Sampai kemudian kebingungan, saya ini ngalir kemana, nggak tahu tujuannya kemana. Nah, gimana dengan pemikiran, hidup ngalir aja deh. Sampai batas tertentu masuk akal saja itu orang yang memilih mengalir saja. Tapi kalau orang memilih mengalir saja, seandainya toh ini yang dipilih, kan bukankah dia juga harus berpikir aliran ini mau kemana? Jadi kalau saya ikut saja panutan saya misalnya. Ini kan gambaran paling gampang mengalir. Itu kan juga tidak bisa kalau tanpa kita tahu panutan saya ini mau kemana. Mau jadi apa? Tujuannya apa? Ini kan juga harus kita pahami. Jadi sepenuhnya mengalir itu biasanya malah ya enggak mungkin sih. Orang itu secara natural dia akan memikirkan jalan hidupnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua tentu saja akan jauh lebih membahagiakan kalau kita tahu tujuan. Kita punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tidak pun ya ayo kita tetapkan. Karena tanpa punya tujuan yang kita tetapkan, lah ini hidup ini mau dibawa kemana? Boleh kok mengalir asal tahu tujuannya, dalam arti begini loh. Tujuan saya nanti mau ke sana dan menurut saya yang bisa mengantarkan ke sana itu saya ikut aliran ini loh. Itu masih mending. Jadi masih make sense. Kemudian yang ketiga, seandainya toh sepahit-pahitnya saya tidak tahu tujuan saya kemana, pastikan ada nilai-nilai yang tidak kita biarkan terseret arus begitu saja. Jadi ini kalau kata Sunan Kalijogo, angeli ananging ora keli. Itu kalau bahasa Indonesianya, mengalir tapi jangan tenggelam. Jadi berarti apa? Kita tetap punya prinsip kok, punya nilai. Saya tidak punya tujuan sih, saya mengalir saja. Tapi kalau diajak bohong, saya tidak. Tapi kalau menyakiti orang, saya tidak. Itu namanya kita masih punya prinsip. Jadi ya sih saya tidak mikir sedalam itu tentang hidup saya, tapi saya punya prinsip tetap ibadah misalnya. Itu nilai namanya. Jadi kita tetap menjadi diri kita. Seandainya toh belum ada tujuan jelas, tapi saya tidak akan curang. Saya tidak akan menyakiti orang. Saya tidak akan membohongi orang. Jadi caranya seperti itu.
Sepenting apa Pak Faiz punya makna hidup? Loh kalau orang tidak punya makna hidup, ya dia hidupnya ngasal. Dia hidupnya tanpa rasa. Dengan punya makna hidup, hidup itu lebih nikmat untuk dijalani. Dengan punya makna hidup berarti punya harapan-harapan, punya keinginan-keinginan. Dan itu lebih nikmat. Bayangkan kita melakukan sesuatu yang tidak tahu ini nanti jadi apa, tujuannya kemana, kita tidak akan bisa menikmati. Tapi kalau kita bisa membayangkan, meskipun bisa terjadi, bisa tidak, tapi kalau kita bisa membayangkan akhirnya gimana, tentu saja jadi lebih kita bisa menikmati. Itu kayak orang tua. Saya kerja keras, tidak apa-apalah, capek, tidak apa-apa. Asal anakku bahagia, terus sekolahnya terjamin, kemudian ekonominya tercukupi, itu dengan membayangkan itu kan orang sudah bahagia. Meskipun bisa saja nanti tidak keturutan, tapi dengan punya makna seperti ini, itu hidup lebih bisa dinikmati. Tapi kalau kita tidak punya makna sama sekali, terus hidupnya jadi, apa ya istilahnya, autopilot. Kita biarkan jalan entah kemana, tanpa tujuan, tanpa ada tanpa ada artinya, sehingga kita tidak bisa menikmatinya ya. Lah untuk apa kita hidup sekali tidak bisa menikmati? Karena kita tidak punya makna. Orang punya makna itu kan tahu nanti hidup itu enaknya begini, tidak enaknya begini. Kan itu terus dia bisa menikmati. Tapi kalau tidak punya makna, ya dia tidak tahu saya ini harus bahagia apa harus susah. Berarti tujuan dan makna hidup ini benar-benar saling melengkapi ya? Ya Pak Faiz? satu paket. Biasanya itu tujuan berhubungan dengan makna hidup. Orang yang memaknai hidupnya apa, biasanya tujuannya tidak jauh-jauh dari situ. Dan tujuan hidup ini juga, tadi dia sifatnya nggak kaku, dia bisa se-fleksibel itu. Tentu saja hidup ini kan fleksibel. Saya sudah target itu, tapi kok tengah jalan ada halangan ini, ya sudah, berarti sekarang tak ganti misalnya. Targetnya sekarang ini. Saya pengen targetnya lulus kuliah paling cepat. Ternyata kesalip teman saya lebih dulu. Berarti saya tidak bisa paling cepat. Tidak apa-apalah, yang penting tetap cum laude misalnya. Ini cara kita menyikapi target yang karena situasi tiba-tiba ya harus berubah. Ya kita tetap juga harus mau berubah. Saya bareng Dr. Muhammad Faisal lagi nulis buku Pak Faiz. Judulnya Filsafat Kecemasan. Dan Rian dan Pak Faisal ngebagi 3, mulai dari akar masalah kecemasan, bertumbuh dari akar dan mekar di setiap musim. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Rian. Ada nasihat atau pesan yang Pak Faiz ingin sampaikan terutama bagi generasi Rian, generasi muda hari ini yang hari ini masih tentu saja dilanda kecemasan, karena mungkin setiap orang, bukan mungkin lagi, tapi setiap orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, entah itu tentang masa depan, entah itu tentang trauma, entah itu tentang situasi yang menyakitkan. Apa yang ingin Pak Faiz sampaikan ke teman-teman? Seperti di awal tadi ya, untuk teman-teman yang mengalami kegelisahan, kecemasan apapun, kalian normal. Justru menunjukkan kalian sedang serius memikirkan hidupmu. Makanya kalian cemas. Jadi di titik ini kalian sudah maju selangkah. Karena mungkin ada orang lain yang begitu abainya tentang hidupnya. Jadi ketika ditanya cemas atau tidak, itu dia tidak tahu. Karena memang tidak pernah memikirkannya. Orang yang serius memikirkan hidupnya, wajar saja ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Tapi seperti dalam agama, khauf. Jadi khauf itu takut atau cemas, dia harus diimbangi dengan roja. Roja itu artinya harapan. Jadi mungkin kita banyak kecemasan, tapi jangan kehilangan harapan. Akan selalu ada solusi, akan selalu ada kemudahan. Kalau kita serius mau berikhtiar, menyiapkan diri, mencari solusi dan lain sebagainya, insya Allah akan selalu ada jalan. Kalau menurut agama kan ada ayat itu yang bilang inna ma'al usri yusro fa inna ma'al usri yusro, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Ini tidak setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi ayat ini diulang 2 kali. Sampai ada ulama yang menafsirkan di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, maka jangan putus asa. Akan selalu ada jalan keluar. Jangan putus harapan. Karena dengan masih punya harapan, kita masih semangat mencari solusi, mencari jalan keluar. Tapi kalau sudah putus harapan, kita selesai. Tidak mau melakukan apa-apa lagi. Jadi kecemasan kita wajar, manusiawi, tapi semoga harapan kita juga tetap hidup. Orang yang terlalu kuat dicemas, ditakut, hidupnya terancam putus asa. Tapi sebaliknya orang yang terlalu kuat di harapan nanti khawatirnya hidupnya sembrono, suka-suka saja. Jadi ayo kita imbangkan antara kecemasan dan harapan. Baik, saya kira itu. Luar biasa. Rian. Saya nanti izin mau memberi buku Rian dan Pak Faisal ke Pak Faiz karena isinya itu banyak sekali terinspirasi dari Pak Faiz. Siap, terima kasih. Ya itu yang disebut creative tension. Mengubah kecemasan tadi ya. Mengubah kecemasan jadi kreativitas. Ini PR kita bersama-sama teman-temannya, meskipun situasi sedang sulit, meskipun ada banyak sekali di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan, kembali ke diri kita, kembali ke akar kita, mengenal kesejatian diri kita. Dan izinkan saya menutup dengan satu kalimat dari Pak Faiz. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Kita pun jangan mencari-cari alasan untuk tidak bahagia. Mari berbahagia sekarang, di sini, seperti ini. Sampai ketemu di episode cerita masyarakat selanjutnya. Terima kasih.